Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel motivasi. Sahabat channel motivasi sekalian, kali ini kita membahas topik baru, yaitu tentang kurikulum merdeka. Kita mulai dari pembahasan pertama tentang kerangka dasar kurikulum merdeka. Kerangka dasar ini perlu kita ketahui terlebih dahulu agar kita dapat melihat secara utuh bagaimana model atau kerangka kurikulum merdeka. Setelah itu, nanti kita akan ditambahkan rinciannya. Oke, kita langsung perhatikan bagan yang ada di layar, yaitu bagan kerangka dasar kurikulum merdeka. Diawali dari tujuan pendidikan nasional, ini adalah puncak dari bagan kurikulum. Kemudian di breakdown menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian di breakdown lagi menjadi standar kompetensi lulusan. Nah, setelah itu ditopang oleh standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Jadi, kurikulum merdeka sebenarnya adalah 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ini adalah 4 pokok standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kulit kurikulum yang harus bisa mencapai profil pelajar Pancasila, yang pada gilirannya harus bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Setelah dari standar-standar ini, di breakdown lagi menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, yang warna hijau inilah yang disebut dengan kerangka dasar kurikulum merdeka, yaitu terdiri dari 3, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Inilah yang disebut dengan kerangka dasar. Nah, setelah kita memahami kerangka dasarnya sebanyak 3 komponen, baru kita bisa memahami secara utuh. Ternyata seperti ini kurikulum merdeka. Nah, sekarang setelah kita tahu kerangka dasarnya, maka sekolah wajib membuat kurikulum tersendiri di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat sekolahnya masing-masing yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Nah, kurikulum operasional sekolah ini harus didasarkan atau mengacu pada kerangka dasar kurikulum, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, kemudian kurikulum operasional ini menjadi tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita mulai bahas seperti apa struktur kurikulum itu. Struktur kurikulum dibahas di Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh kurikulum SD atau MI, di mana di sini sudah dijelaskan mata pelajaran. Salah satunya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian pendidikan agama Kristen dan budi pekerti apabila di sekolah tersebut ada siswa yang beragama Kristen. Nah, di sini perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka diantaranya pembelajaran pada kurikulum merdeka dibagi menjadi 2, yaitu konvensional yang disebut dengan alokasi intrakurikuler, kemudian ada juga yang berbentuk proyek. Proyek atau proyek ini yang berfungsi untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk proyek ini kurang lebih 25%. Artinya 75% ini pembelajaran seperti biasa. Kemudian yang 25% pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini untuk mata pelajaran pendidikan agama yang lainnya.
ini selalu ada alokasi intrakurikuler, pembelajaran konvensional, pembelajaran biasa, kemudian juga ada alokasi untuk proyek. Selanjutnya ada pelajaran matematika, ada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada pelajaran seni dan budaya, ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian muatan lokal dan lain sebagainya. Ini adalah contoh struktur kurikulum merdeka di tingkat MI atau SD. Nah, bagaimana selengkapnya? Nanti silakan dilihat pada keputusan menteri yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Ini diatur dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi, kalau struktur kurikulum diatur dalam keputusan menteri, sedangkan kalau CP atau capaian pembelajaran diatur oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan yang sering disebut dengan BSKAP. Jadi, pada standar kurikulum dan asesmen disebut dengan BSKAP ini merupakan badan pengganti dari BSNP. Seperti kita ketahui bahwa BSNP telah dihapus, diganti dengan BSKAP, yaitu pada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, seperti apa capaian pembelajaran atau CP? CP ini berbeda dengan KD, di mana KD itu mempunyai nomor. Misalkan 3.1 berpasangan dengan 4.1, 3.2 berpasangan dengan 4.2 dan selanjutnya. Tapi kalau CP ini bentuknya berupa paragraf, masih berupa global atau gelondongan. Contoh, ini CP matematika fase A. Fase A itu untuk kelas 1 sampai dengan 2 SD, yaitu mulai dari bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang, bentuknya paragraf. Misalkan kita lihat yang analisis data dan peluang. Bunyinya seperti ini. Pada akhirnya fase A, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan tulis dan piktogram. Paling banyak 4 kategori. Ini adalah contoh dari CP Matematika kelas 1 sampai dengan kelas 2. Nah, CP-CP yang lain, mata pelajaran yang lain dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA atau SMK, silakan dipelajari dari keputusan BSKAP yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya, setelah tadi saya katakan bahwa kerangka dasar itu ada 3. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Sekarang kita lihat prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen merupakan pedoman atau juknis atau panduan bagaimana pembelajaran dan asesmen dilaksanakan dalam kurikulum merdeka. Selengkapnya dapat kita lihat atau kita unduh di https://kurikulum.kemendikbud.go.id/unduhan. Ini adalah panduan-panduan kurikulum merdeka. Di antaranya panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, pembelajaran paradigma baru, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Sampai di sini dulu pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.